Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sobat SPPK, salam leadership. Izinkan kami dari Pokjar 5 SPPK Angkatan Pertama, saya dengan Riki Aristiawan, kemudian host kami Serdik Aripalopo dan narasumber kami Sardik Somadin, serta narasumber kedua Sardik Dr. Mansuri. dan paling akhir adalah terima kasih. Kali ini SPPK Talk kami akan membahas tema berkaitan dengan podcast, yaitu peran Dokes Polri dalam penanganan korban bencana. Perlu kami sampaikan narasumber kami ini Sobat SPPK, beliau adalah ahli dari segala ahli berkaitan dengan penanganan korban bencana alam. Selanjutnya kami persilakan untuk co-host. Oke, menarik sekali Serdik Riki untuk tema kita hari ini. Karena memang secara geografis Indonesia terletak di cincin api Pasifik yang berpotensi besar terjadi gempa bumi ataupun akibat aktivitas vulkanik. Sehingga apabila terjadi bencana, kita pun memerlukan respon yang cepat sehingga dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut dapat segera ditangani. Dan penanganan itu pun perlu kolaborasi dari berbagai stakeholder, dan tidak lupa di situ Polri mengambil bagian khususnya terkait Keslab Dokes Polri. Dan untuk yang pertama saya ingin menanyakan kepada narasumber Serdik Saumadin, ketika terjadi bencana, apa yang dilakukan oleh tim Keslab dari Dokes Polri ini, Pak? baik, terima kasih. Sebelum kami menjawab itu, perlu kami jelaskan bahwa peran Dokes Polri dalam hal penanganan korban bencana, yang pertama adalah melaksanakan evakuasi. Jadi korban bencana itu ada yang mungkin luka berat, luka ringan, dan bahkan ada yang meninggal. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, dilaksanakan pertolongan ya terhadap korban-korban tadi dan melaksanakan identifikasi terhadap korban yang meninggal. Baik, untuk pertanyaan dari Sardik Aripalopo, apa yang perlu disiapkan ketika terjadi bencana? Yang perlu disiapkan yang pertama adalah personil. Ya, personil yang akan ditugaskan untuk melaksanakan penanganan itu. Kemudian selain personil adalah sarana prasarana. Ya, sarana prasarana apa yang akan digunakan ketika akan menuju ke lokasi terjadinya bencana. Dan yang terakhir adalah logistik. Ya, logistik peralatan-peralatan medis yang disiapkan terkait dengan kebutuhan nanti yang akan digunakan pada saat penanganan bencana. Itu yang perlu disiapkan, personil, sarana prasarana dan logistik kesehatan untuk membantu dalam hal penanganan bencana. Berat juga ya bebannya ya. Nah, kalau nggak salah nih, bencana itu ada dua ya, bencana alam Dan bencana non-alam. non-alam. Ya. Seperti apa itu bencana alam dan tentunya yang non-alam ini? Kalau yang non-alam, kita baru kemarin kita merasakan semua, seluruh Indonesia bahkan dunia gitu kan, yaitu COVID ya. COVID itu adalah bencana non-alam. Iya. Ya, kalau bencana alam seperti gempa bumi, kemudian gunung meletus, ya kan, tanah longsor dan lain-lain, itu bencana alam. Ya, gitu kira-kira. COVID seperti kita ketahui COVID. begitu beratnya wabah ini ya seluruh dunia, berarti berat juga dong pekerjaan rekan-rekan dari narasumber ini. Cukup berat, dan bahkan kita pun juga sebagai petugas kesehatan yang membantu dalam hal penanganan korban ini, kita tidak luput juga terkena dari seperti kemarin COVID-19. Cukup banyak petugas kesehatan itu yang meninggal karena dalam melaksanakan pertolongan korban ya, banyak yang terkena dari COVID itu juga gitu. Ya, jadi Berinteraksi cukup langsung berat sekali ketika terjadi COVID seperti Iya, 2019 kemarin 19. sampai dengan 2021 gitu. Iya. Oke.
Sadik Samadin telah menjelaskan terkait dengan persiapan tadi, mulai dari personel dan berikut persiapan yang lainnya. Terus saya ingin menanyakan Pak terkait dengan kegiatannya pada saat bencana itu apa saja yang dilakukan tim Keslap itu Pak? Baik, ketika terjadi sudah sampai di tempat kejadian bencana atau di TKP, yang perlu dilaksanakan di situ adalah menilai korban-korban ini, apakah itu dia ini luka berat, luka ringan, luka sedang maupun meninggal dunia. Jadi dalam hal melaksanakan identifikasi ini atau memilah-milah ini, ketika ditemukan korban yang luka berat, itu akan diberi label berwarna merah. Itu tandanya itu segera ditangani. Jadi ada personil yang menuju ke TKP itu duluan gitu kan. Ada yang di belakang. Artinya yang di pertama ini adalah untuk melaksanakan triase. Triase itu memilah-milah korban. Kalau itu korban luka berat itu diberi label warna merah, luka sedang tetapi stabil itu berwarna kuning, dan luka ringan itu diberi label warna hijau, dan yang meninggal itu diberi warna hitam. Itu penanganan untuk pada saat nyampe di TKP. Oke. Dari Sadik Samadin telah menjelaskan mulai dari persiapan dan kegiatan itu sampai detail sekali, sampai hal-hal teknis pun memang karena memang yang membidangi itu sangat menguasai. Dan selanjutnya saya pengen menanyakan satu hal ke narasumber berikutnya, Dr. Mansuri. Dalam bencana pasti kan ada korban, Pak. Ada korban hidup seperti yang dijelaskan Pak Samadin, yang luka, ada korban yang meninggal. Sekarang saya pengen menanyakan, bagaimana proses identifikasi korban meninggal dunia yang dilakukan dalam situasi bencana tersebut, Pak? Oke, terima kasih Pak Arya. Di dalam bencana, khususnya bencana alam, kita sebenarnya berkolaborasi ya. Jadi berkolaborasi dengan beberapa stakeholder di situ, terutama dengan dinas kesehatan setempat ya, dan juga dari institusi yang volunteer lainnya. Jadi dalam proses identifikasi ini memang tidak gampang karena korban yang mau kita periksa juga keluarganya juga mengalami sebagai korban juga. Jadi kita beberapa pengalaman yang terjadi kita bisa mengidentifikasi, maksudnya dari pakaian, dari DNA dan sebagainya. Akan tetapi ketika mau kita bandingkan ternyata tidak ada pembandingnya. Jadi si korban tetap kita sebagai Mr. X atau Mrs. X seperti itu. Itu yang kami lakukan. Dan kalau korbannya itu banyak sekali, biasanya kita cukup mengidentifikasi jenis kelamin dan jumlah seperti itu. Oke, dalam hal identifikasi yang pasti tidak boleh meleset, harus valid ya Pak ya? Ya, karena kalau tidak valid identifikasi nanti bakalnya menimbulkan perkara baru lagi. Makanya kita tidak boleh merilis identifikasi kalau dia belum teridentifikasi. Tentu dalam kesulitan-kesulitan tadi Pak, peran teknologi dalam mendukung tim Keslap untuk mengidentifikasi tadi, peran teknologi bagaimana Pak? Betul, penting sekali. Misalkan tadi kayak DNA, kemudian identifikasi melalui MAMBIS, kita karena tim identifikasi ini include juga identifikasi dari pusiden seperti itu ya. Tapi kegiatan kami ini harus ada pembanding. Jadi kalau tidak ada pembanding, di mana kita pembanding ternyata orangnya keluarga juga meninggal satu keluarga, sehingga kita tidak bisa, kecuali ada tetangga atau orang yang selamat dan dia bisa mengenali. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau tidak, dengan teknologi apapun kita tidak bisa. Kecuali orang ini mungkin ada database-nya ya, database DNA. Tapi kalau bencana biasanya jarang sekali. Dan kita masih database kita terhadap penduduk Indonesia masih minim. Jadi kata kuncinya pembanding dan ya, database betul. ya Pak ya? Ya. Gitu. Untuk selanjutnya tadi Pak Mansuri sudah menyinggung terkait dengan koordinasi dan kolaborasi. Ya. Bagaimana Pak implementasi di kondisi bencana seperti itu untuk koordinasinya bisa lancar ataupun dalam kolaborasi penanganan tadi bisa lancar, implementasinya gimana Pak? Baik, untuk tim kami, khususnya tim DPI, tim identifikasi, itu memang kita strict ke proses identifikasi.
Sedangkan tim untuk orang hidup itu ada tim sendiri yang juga dari Pusdokes juga. Salah satu dari kelompok Pak Somadin yang dari Brimob itu dia gercep ya, dia menyediakan rumah sakit lapangan dan lain-lainnya. Tapi bagi kami yang kami siapkan adalah alat peralatan, kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan Polsek setempat atau Polres setempat, antara lain misal mungkin nanti kita ke Bimas juga ya, apakah orang ini bisa dicari keluarganya masih ada, dan itu yang mereka lakukan. Bukan kami mencari sendiri keluarganya, bukan seperti itu. Nanti tim kepolisian yang lainnya, selesai dari Bimas itu dia mencari, dan ketika dia ada bahwa keluarga yang mengaku, nanti kita koordinasikan untuk identifikasi. Mungkin Pak Faisal bisa jelaskan sedikit Pak tentang gimana koordinasi kita di lapangan. Baik, terima kasih. Sangat menarik hari ini untuk sobat kita SPPK pada hari ini. Jadi tentunya terkait dengan masalah bencana ini, kita dari tim dari gabungan dari Bimas atau Humas, tentunya dalam Humas itu tentunya ada namanya penyajian data, ada pengolahan data, bagaimana untuk meningkatkan hubungan kita dengan masyarakat di media kalau ada bencana begini. Tentunya dalam Bimas seluruh stakeholder yang ada di Babi Kamtipmas, baik peralatannya untuk bagaimana mendeteksi para korban-korban yang ada di TKP tersebut, bisa teridentifikasi dengan baik. Tentunya dengan adanya bantuan kita memanfaatkan media atau sarana dan prasarana yang ada di kepolisian. Menarik sekali nih sobat SPPK. Iya. Ternyata polisi itu bukan hanya nangkep, bukan hanya gatur lalu lintas, nangani juga yang bencana alam. Serem banget nih kalau ceritanya nih. Nah, perlu digali lagi nih, co-host nih. Okay. Cerita-cerita seremnya nih. Kayak tadi tuh COVID yang begitu banyak korban. Tadi dengar juga korbannya dari pihak kepolisian juga banyak ya. Nah, itu harus tahu tuh ya masyarakatnya. Coba kita tanyakan lagi ke... Lanjutkan, silakan. Ini rekan-rekan narasumber yang silakan. Sangat expert di bidangnya. Waduh, hebat ini. Cerita yang serem-serem. Ini pasca bencana alam ini pasti kan ada resiko penyebaran penyakit, Bapak. Terus yang dilakukan tim Keslab Bidokes ini dalam menangani penyebaran penyakit pasca atau dampak dari bencana itu bagaimana, Pak? Sehingga nanti tidak meluas lagi itu. Baik, sobat SPPK yang kami hormati, terkait dengan penyebaran penyakit, kita tahu bahwa ketika terjadi bencana itu situasi lingkungan atau tempat kejadian akan tidak seperti sebelum kejadian bencana. Akan kekurangan air, mungkin tempat buang kotoran di mana itu pasti kesulitan sama sekali ya. Ada tenda-tenda penampungan itu kebersihannya perlu kita perhatikan. Nah, pengalaman kami ketika turun ke lapangan, kami sudah mempersiapkan yang pertama ada namanya mobil penghasil air, ya kan? Jadi ada penghasil air dan penjernih air. Kalau yang penjernih air itu air kotor itu bisa dirubah menjadi air bersih dan bahkan menjadi air minum. Filter gitu ya, Pak? Filter. Itu ada lengkap, kepolisian itu punya. Wah, ya kan? Hebat. Kemudian ada, kalau misalnya di situ tidak ada sumber air, ada peralatan namanya penghasil air dari udara. Wah, itu kita punya ya? Kita punya, Polri punya, Korbrimob itu punya mobil penghasil air dari udara. Jadi mengolah air gitu, yang tadinya bukan mengolah. Kalau mengolah ini tadi yang ada satu lagi yang air kotor itu diolah menjadi air bersih dan bahkan menjadi air minum. Layak konsumsi lah ya, Pak.
ya layak Iya, konsumsi. iya. Ada lagi kalau misalnya dalam bencana itu tidak ada sumber air, Iya. maka ada peralatan namanya penghasil peralatan yang bisa menghasilkan air dari udara. Ya, dari udara, dan itu layak dikonsumsi. Oh. Itu. Selain itu juga Polri juga memiliki namanya mobil toilet. Nah, kita apabila misalnya pengungsi akibat korban bencana ini tidak ada MCK, misalnya, ya. kami menyediakan mobil toilet. Baru tahu Ya, saya nih. jadi itu cukup untuk kebersihan bisa kita jaga dan tidak ada penyakit-penyakit lain yang menimbulkan akibat korban bencana selain daripada korban luka-luka dan mungkin luka ringan maupun luka berat. Oke. Iya. Jadi tim kesehatan lapangan ini udah mempunyai peralatan yang mungkin tidak diketahui oleh sobat SPPK, bahwa alat-alat yang seperti itu mungkin tidak secara umum itu diketahui oleh khalayak gitu, Pak. Dan saya pengen menanya lagi, untuk bisa menangani bencana tersebut, otomatis si tim keselap sendiri juga harus bisa menjaga kesehatan dong, Pak. Apa kiat-kiat biar personel tim keselap tadi untuk menjaga kesehatannya sehingga bisa melaksanakan tugas dengan optimal, Pak? Baik, sobat SPPK yang kami hormati, tadi di awal kami sampaikan bahwa ketika terjadi bencana, ya maka yang perlu disiapkan pertama adalah personil atau sumber daya manusianya. Tentu sumber daya manusia yang perlu disiapkan di sini adalah yang yang prima, yang sehat, ya kan, yang kompetensinya di bidang kesehatan lapangan, ya, sehingga ketika dalam penanganan mereka sudah siap baik itu fisik maupun mental. Dan tentu dalam hal menangani bencana ini 1x24 jam tidak berhenti. Nah, dalam pelaksanaannya itu dilaksanakan shift-shiftan, ya kan, ada yang mungkin bertugas dari pagi mungkin sampai siang, siang sampai malam, malam mungkin sampai pagi. Jadi harus cukup istirahat, ya, karena pekerjaannya cukup berat, sehingga petugas ini harus memperhatikan fisik, ya, sehingga memberikan pertolongan dalam waktu yang lama, tidak mengalami kondisi sakit. Wah, sangat berat juga ya. Berat ya, tugasnya selain bisa menjaga kesehatan diri sendiri. Nanti kalau sakit juga siapa harus- yang bantu masyarakat Iya, ya? oke. Waduh, berat nih. Nah, kalau Pak Mansuri nih, tadi dengar dari cerita nangani yang jenazah yang meninggal. Saya pernah lihat tuh bayangan, saya pernah lihat, kemudian saya bayangkan di tenda kita harus mengevakuasi, pertama evakuasi tuh ke jenazah ke dalam tenda-tenda itu kan. Wah, pasti banyak. Kemudian kita harus identifikasi. Wah, baunya kayak gimana itu ya? Bisa disampaikan kepada kami? Baik, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus sekali, yang mungkin orang bingung ya, kok bisa tahan seperti itu ya. Tapi sebenarnya kita sebagai manusia sebenarnya sama aja sih, kita juga mengalami bau. Cuman karena ini tugas yang mungkin yang harus kami emban, dan juga tidak sembarang orang juga bisa berperan di situ. Karena situ betul juga keahlian dan juga suatu adaptasi yang cukup luar biasa ya. Karena kalau kasus bencana ini, sebenarnya tim kami itu bukan hanya tim di kamar jenazah saja, tapi juga tim di luar, tim evakuasi, di mana dia bekerja berbarengan dengan tim SAR, kemudian tim SAR ini bisa dari Brimopolri atau dari tim SAR lain atau Basarnas. Kemudian di situ jenazah yang ditemukan itu harus dikasih label, ditandain bahwa ini ditemukan di lokasi mana, dengan harapan misalnya kalau rumah yang mana, siapa tahu kalau tahu rumahnya bisa tahu siapa yang punya rumah. Itu salah satu metode saja ya. Tapi kalau yang enggak, habis itu dikumpulkan, jenazahnya dikumpulkan. Ada beberapa kasus itu tidak lagi dikumpul karena sudah dikenali langsung bahwa dia di rumah itu, rumah si A, jadi orang sudah tahu rumah itu isinya siapa saja. Jadi itu bisa cepat diidentifikasi. Makanya kita mesti mengingatkan tim lapangan itu agar jangan sampai kamu asal comot aja, harus dikasih ini di mana ditemukan. Nah, kalau asal comot, akhirnya kan ketika kita masuk ke jenazah kita bingung ini di lokasi mana sih ditemukan.
Sehingga kita tidak bisa men-tracing keluarganya siapa di situ. Kan nggak mungkin dong ngobrol sama jenazah, Nah, itu. nanyakan, Iya. nggak mungkin dong. Nah, jadi betapa Ya. piawainya ya. Jadi benar kita rekan-rekan. meriksa, tapi juga kita harus bisa berkoordinasi bukan dengan beberapa tim yang lainnya. Sobat SPPK, inilah yang dikatakan pengabdian tanpa batas. Betul nggak? Pengabdian tanpa batas. Karena tidak hanya ngatur, nangkep orang. Nah, mereka tugas-tugasnya dari mulai seseorang itu lahir sampai dengan besar, lahir, anak-anak, dewasa, kakek-kakek, sampai meninggal diurusin sama mereka. Itulah yang dikatakan pengabdian tanpa batas. Silakan, Bos. Oke, terkait dengan kan pasti ini berdampak ke masyarakat apabila terjadi bencana. Kira-kira kiat apa yang harus dilakukan masyarakat agar dampaknya itu apabila terjadi bencana dampaknya tidak begitu dahsyat dan masyarakat ini karena letak geografisnya kan rentan dengan bencana. Apa yang perlu dipersiapkan Pak bagi masyarakat atau sobat SPPK -nya? Ke saya atau Pak semua? Dan nanti sekalian ke Serdik Dr. Mansuri. Oke. Peran masyarakat dalam identifikasi korban meninggal tadi, kontribusi dari masyarakat itu yang diharapkan dari tim Keslap apa Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi kita pilih berapa hal ya. Kalau suatu daerah itu semuanya terkena, biasanya kita ya termasuk anggotanya nggak ada yang bisa kita tanyain ya. Tapi mungkin kalau case-nya atau kasusnya itu sebagian daerah itu terdampak, kemudian ada yang selamat. Nah, kita berharap masyarakatnya ikut melaporkan bahwa keluarga dia hilang dengan membawa mungkin di situ identitas khusus, mungkin ciri-ciri fisik, mungkin pakaian atau apa. Dan itu membantu kita untuk melakukan salah satunya kalau pengambil sampel DNA itu untuk men-tracing dan mencocokkan. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat bisa membantu kita mungkin salah satunya dalam melakukan evakuasi juga. Jadi tidak hanya semua yang bekerja itu ya orang polisi, tentara atau apa, tapi masyarakat juga bisa ikut di situ. Dan kita beri pelindung diri juga. Jadi mereka menghadapi jenazahnya tidak gampang, bukan asal comot. Mereka juga harus punya ya sarung tangan, penutup hidung dan mulut seperti itu. Mungkin itu yang bisa mereka lakukan. Di samping mereka bisa menginfokan bahwa ada keluarga yang mencari. Nah, di situ yang mungkin yang bisa salah satunya ya mungkin dari berapa banyak peran mereka salah satu yang bisa kami jelaskan. Baik, terima kasih. Tadi udah Serdik Samudin nih praknya nih. Kemudian Serdik Mansuri saat bencana. Nah, bisa disampaikan nih dari Serdik Faisal untuk paskanya nih dari bencana tersebut. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Serdik Riki. Semakin menarik, tambah masalah, tambah dipererat lagi bagaimana tugas-tugas kepolisian ke depan dalam menghadapi bencana ini. Jadi saya cerita dulu sedikit pengalaman waktu saya di Aceh ini. Waktu Mas Mudin cerita, saya teringat di Aceh waktu tsunami itu. Ternyata polisi itu bukan hanya forensik yang turun. Iya. Ternyata polisi itu semuanya bisa. Begitu terjadi tsunami, kita diperintahkan untuk evakuasi mayat. Evakuasi mayat. Ya, ternyata bukan laporan turun, bukan polisi umum yang turun. Polisi umum yang turun. Nah, bagaimana cara mengevakuasi mayat itu, mayat-mayat yang sudah 3 hari, yang sudah 4 hari, 1 minggu. Baunya mungkin, agak lumayan lah. Kalau masalah bau tadi ya lumayan memang baunya. Ya, terus terang saja. Dalam mengevakuasi mayat itu ya tidak bisa lagi terdeteksi karena sudah bengkak, kecuali yang ada KTP-nya. Itu baru bisa. Itu yang menjadi tugas dari Dr. Mansuri sesuai dengan keahliannya, mengidentifikasi mayat-mayat yang mungkin oleh teman-teman polisi yang bertugas umum tidak bisa mengidentifikasi, tapi itu bukan tugas berat atau sesuai dengan keahlian mungkin saya Dr. tambahkan Mansuri. tadi benar ada tim KTP, tapi kadang tim evakuasi ini
begitu euforia, senangnya bahwa ini sudah ada KTP-nya, sehingga KTP-nya tuh diambil dan ditaruh tempat lain. Waduh. Padahal menurut kami tukar-tukar dong nantinya ya. Itu harus ada di badannya, harus dikembalikan lagi ke badannya, jangan ditaruh di atas atau di atas badannya, sehingga kita tidak yakin ini kan KTP dia atau KTP orang lain yang ada di atas itu. Nah, jadi mungkin untuk tim evakuasi kita juga sarankan atau kita harapkan ketika ketemu jenazah yang di situ ada identitasnya, taruh lagi ke badannya, taruh lagi di dompetnya. Jangan lata, kadang lata biar mau dibilang, wah saya yang menemukan pertama. Nah itu kadang yang akhirnya kami yang di tim identifikasi itu yang kesulitan. Karena kami tidak meyakini kalau ini tidak melekat di badannya, kami masih ragu-ragu. Bisa jadi ini KTP orang lain yang dicantolkan di situ. Mungkin itu tambahan mungkin dari pengalaman Pak Baik. Faisal. Terima kasih para sobat-sobat sekalian. Kami dari Pokjar 5, Angkatan 1, SPPK, Sekolah Pengembangan Profesi Kepolisian, undur diri dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Yang jelas pengabdian tanpa batas adalah salah satu semboyan kita untuk masyarakat dan tentunya untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kan.